Salam anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dalam chapel kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai chapel kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Pada saat ini kami akan memulai chapel kami. Berkatilah kami, berkatilah hati kami, sehingga kami dapat mengikuti chapel kami pada hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami terima. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami sanggup untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, jumpa lagi bersama Miss Fajar. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kami dengan roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini adalah Bukan Ramah yang Remeh. Seperti yang kita ketahui sekarang, saat ini kita ada di masa pandemi COVID-19 dan pemerintah menetapkan suatu gaya hidup yang baru atau biasa dikatakan new normal, di mana pemerintah menetapkan bahwa kemanapun kita pergi, kita wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta lain sebagainya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Bersama Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang baru, new normal, new life, di mana Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita wajib memiliki kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru dengan gaya hidup yang baru. Salah satunya adalah menjadi anak yang ramah, tetapi bukan ramah yang remeh. Seperti apa itu? Mari kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Salah satu perintah Tuhan pada ayat tersebut dikatakan bahwa kita harus menjadi orang yang ramah, atau dalam bahasa lain saya dapati, ramah di sini adalah baik hati. Adapun contoh sikap ramah atau baik hati dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita praktekkan adalah menyapa teman dengan senyuman dan salam. Sekali lagi, menyapa teman dengan senyuman dan salam. Tentunya, tersenyum dan memberi salam ini bukan suatu hal yang baru, terutama bagi kita yang sudah lama berada di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali, di mana kita memiliki moto SMART. Bagian S dikatakan di sana adalah senyum, sapa, dan salam. Saat kita tersenyum dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita memberikan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi saya ulangi, saat kita tersenyum dengan orang-orang di sekitar kita, itu artinya kita memberikan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tentunya kita lebih senang bertemu atau berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman, dengan keluarga, atau siapapun, jika orang tersebut tersenyum dan memberikan salam kepada kita, dibandingkan dengan kita bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan cemberut, penuh dengan marah-marah. Ya, jadi sering-seringlah tersenyum, karena dengan tersenyum kita memberikan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, kita mau mengucapkan kata terima kasih dan mau minta maaf. Lagi, kita mau berbagi dan saling tolong-menolong. Dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Jadi, saat kita berbagi, saat kita saling tolong-menolong dengan orang-orang di sekitar kita, lakukanlah itu dengan sukacita karena mereka berhak menerimanya dan kita pun mampu melakukannya. Selanjutnya, kita bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih teman. Saat kita bergaul, kita tidak boleh pilih-pilih teman dan kita bergaul dengan siapa saja. Mungkin pada saat
pandemi seperti ini, saat kita bergaul sedikit terasa kesulitan karena harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Nah, kita bisa bersikap ramah dan baik hati jika yang pertama ada Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, ada Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, ada Tuhan dalam hidup saya. Semua orang atau siapa saja sebenarnya bisa bersikap ramah atau baik hati. Tetapi bedanya adalah jika ada Tuhan di dalam hati kita, maka ramah dan baik hati dari dalam diri kita ini benar-benar membawa berkat, benar-benar membawa kedamaian, membawakan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Penting sekali bagi kita untuk menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan." Selanjutnya, kita bisa bersikap ramah dan baik hati jika kita saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Sekali lagi, kita saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Mengampuni ini adalah suatu perintah Tuhan yang harus ditaati. Perhatikan, mengampuni ini adalah perintah Tuhan yang harus ditaati. Taat artinya tidak ada alasan, titik. Yang artinya taat, mengampuni artinya itu adalah tidak boleh ditawar-tawar. Perintah yang harus dilaksanakan. Kita tidak bisa bersikap ramah dan baik hati kepada seseorang jika kita sendiri masih menyimpan sakit hati, kita masih menyimpan dendam, kita masih marah, ataupun kita masih menyimpan kekecewaan kita terhadap seseorang. Mengampuni itu artinya forgive and forget, atau biasa disingkat dengan 2F. Mengampuni artinya forgive and forget. Kita memaafkan setiap orang yang pernah melukai atau menyakiti kita dengan tulus dan tidak pernah mengingatnya kembali, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Ingat, mengampuni itu artinya forgive and forget. Memang hal ini terasa sangat sulit untuk dilakukan, tetapi ingat, ada Tuhan di dalam hati kita, ada Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan perintahnya, yaitu mengampuni sesama kita. Ingat, mengampuni artinya forgive and forget. Untuk memiliki hidup yang berdampak dan menjadi berkat bagi sekeliling kita, kita bisa memulai dengan melakukan hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang besar. Small is big. Sesuatu yang kecil tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Dan semua dari kita bisa melakukannya. Apa itu? Yaitu ramah dan baik hati. Ramah dan baik hati. Kita bisa bersikap ramah dan baik hati jika ada Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, dan hidup kita bisa saling mengampuni. Small is big. Ingat istilah small is big. Sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar, yaitu apa? Ramah dan baik hati. Sehingga orang-orang di sekeliling kita mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita, mendapatkan kedamaian, dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini dan terima kasih buat firman-Mu untuk kami. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh selalu berbuat baik, kami boleh selalu ramah, dan Tuhan selalu ada di dalam hati kami, dan kami boleh saling mengampuni dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua
juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, jangan lupa